Boleh nggak kita menangisi kehilangan? Atau boleh? Boleh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata beserta dengan perangkatnya. Di antaranya adalah air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pun pernah sedih. Beliau pernah sedih ketika anak beliau meninggal. Rasulullah sedih, Rasulullah menangis. Ada sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Air mata apa ini?" Kata Rasulullah, "Ini mata punya hak untuk menangis, hati punya hak untuk sedih, tapi jiwa kita harus tetap ridho kepada ketentuan Allah." Artinya ketika kita kehilangan, boleh nggak nangis? Boleh, boleh banget. Justru dengan menangis tadi kita akan menjadi tenang, betul nggak? Sampai sembab, sampai bengep tuh mata, wah, makin bengep makin tenang insya Allah. Nggak tahu dah, bener nggak sih teh? Bener ya? Hah? Kenapa tadi teh? Oh iya. Nggak apa-apa nangis, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai cabut-cabut rambut. Ada yang begitu kalau nangis. Tahu-tahu udah kumpul, aduh lumayan dijual jadi wig. Jangan ya, jangan berlebihan. Boleh nangis boleh, tapi jangan berlebihan. Sama ketika ayah kita, ibu kita meninggal, boleh nggak nangis? Boleh. Mohon maaf ya, mohon maaf, kebiasaan di sekitar kita. Ketika orang tua kita meninggal, siapapun orang yang kita kasihi, ketika kita sebelum dia dikafanin kan dia ditidurin tuh, ditutup kan mukanya, dibuka doang, jangan nyium, jangan nangis, gitu kan ada yang begitu? Pernah dengar begitu? Air matanya jangan jatuh, benar? Jatuh mah nggak apa-apa. Selagi itu masih dalam kadar tangisan yang tidak sampai gerung-gerung, sampai menyalahi Allah, nggak apa-apa. Nangis kita nyium tuh orang udah meninggal, kita cium keningnya, air mata kita netes karena sedih, netes di pipi dia, nggak apa-apa. Orang kita kehilangan kok, ya. Masa kita nggak sedih kehilangan orang, apalagi yang punya jasa besar dalam kehidupan kita, nggak apa-apa. Di kuburan juga begitu, yang azan, jangan nangis, jangan sampai jatuh air matanya. Boleh nangis tuh boleh, asal jangan sampai gerung-gerung. Ya makanya kenapa hikmahnya perempuan itu nggak boleh ikut ke pemakaman. Nggak boleh perempuan ikut ke pemakaman ya. Apalagi misalnya dia udah punya suaminya mati, jangan ikut ke pemakaman. Di rumah. Kenapa? Yang pertama kan dia udah masuk masa iddah, bener? Udah masuk masa iddah, masa keluar rumah ikut ke pemakaman. Kemudian yang kedua dikhawatirkan, kenapa? Baik itu suami istrinya maupun saudara perempuannya, nggak boleh perempuan jangan ada di pemakaman. Kenapa? Khawatir. Perempuan itu kan apa ya, Allah ciptakan dengan berbagai keunikannya. Ketika dia tidak bisa menahan rasa sedih yang mendalam, nggak sadar. Saya pernah melihat, mohon maaf, ini perempuan tertutup dari atas sampai bawah, pakainya syar'i, pakai cadar juga. Walaupun pakai cadar, jangan menjat orang. Rasa sedih pasti ada, nggak mungkin dia mau bercadar nggak mungkin sedih, enggak. Jangan begitu, pakai cadar tertutup dari atas sampai bawah. Tapi begitu dia melihat entah siapa yang meninggal, dimasukin ke dalam, sedih. Akhirnya dia mungkin tidak terkendali tubuhnya, gerung-gerung, akhirnya auratnya tuh roknya terbuka sampai ke pinggang dia. Sayang nggak begitu? Iya, auratnya kasihan. Makanya perempuan nanti kalau udah punya suami, siapapun sebelum nikah juga, ketika ada proses pemakaman jangan ikut sampai ke pemakaman ya. Cukup ngelihat jenazah, cukup ikut nyolatin, udah pulang ke rumah. Insya Allah dapat pahalanya. Kan kata Rasulullah, man syahidal janazah hatta tudfana falahu qirat. Barang siapa yang melihat jenazah sampai dia mengikuti proses penyolatan selesai, dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta
Man syahidal janazah hatta yusalla alaihi falahu qirat. Yang sampai proses salat 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang melihat jenazah sampai proses ke pemakaman, pahalanya 2 qirat. Sahabat kan kepo, ya Rasulullah, 2 qirat itu segede apa? Kata Rasulullah, 2 qirat itu besarnya seperti Jabalaini Azimaini, seperti 2 gunung Uhud yang besar. Tuh pahalanya itu loh, kita ngurus jenazah sampai di pemakaman, pahalanya segede itu tuh. Makanya kalau sadar ibadah kita banyak kurangnya, cari, beramal harus cerdas. Innalillahi. Nah, kesempatan ini. Tapi jangan berharap, jangan. Kok udah seminggu nggak ada yang mati. Maksudnya apa? Saking besarnya pahala. Tuh, pahala mengurus jenazah dari penyolatan, pemandian sampai, walaupun kita nggak ikut mandiin ya, sampai proses ke pemakaman pahalanya 2 qirat. Segede apa itu? Nah, yang perempuan nggak apa-apa, jangan ikut ke pemakaman, habis nyolatin udah pulang. Tapi di dalam hati diniatin ikut sampai pemakaman, karena niat tadi tuh Allah sempurnakan, pahalanya tetap menjadi 2 qirat. Nah, kita nih beramal juga cerdas nih. Kita duduk di majelis ilmu, pahalanya kata Rasulullah lebih baik dari 1000 sholat 1000 rakaat, lebih baik dari 1000 mengunjungi 1000 orang sakit. Tuh 1000 orang sakit dikunjungin, bayangin. Emang mengunjungin orang sakit nggak pakai modal? Minimal mangga 2 kilo tenteng. Jangan jenguk orang sakit di rumah sakit nggak bawa buah, nyampe rumah sakit buah orang sakit dimakanin. Buah 2 kilo bawa buah 2 kilo. Udah kagak bawa apa-apa, masuk kamar pakai nanya, Ji, apa sih Ji yang lu rasain? Lagi diinfus pakai ditanya, apa sih Ji yang lu rasain? Yang diinfus kan ngomong, nggak ada yang gua rasain. Emang kenapa? Ya lu sini nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawa mangga mah mungkin bisa kali ngerasain manisnya, asemnya ya. Duduknya kita di majelis ilmu lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat, dari mengunjungi 1000 orang sakit, dan mengurus 1000 jenazah. 1 jenazah aja pahalanya udah begitu hebat. Bagaimana mengurus 1000 jenazah? Maka duduknya kita di sini kalau ditimbang tuh dengan amal-amal tadi, duduknya kita yang sebentar sesaat di majelis taklim lebih berat daripada yang tadi. Maka bersyukur ya. Balik lagi, orang yang menangisi kehilangan boleh enggak? Boleh, tapi sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai guling-guling ya, jangan sampai gerung-gerung sekedarnya. Menandakan apa? Emang kita nih makhluk yang lemah.